Sebelum kita membahas sejarah perekonomian Indonesia dan sistem ekonomi Indonesia, marilah terlebih dahulu kita mengupas tentang konsep dan ruang lingkup perekonomian di Indonesia secara lebih mendalam. Karakteristik dan kondisi perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia merupakan salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ciri-ciri spesifik yang berbeda dari negara lain, sehingga perekonomiannya juga memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor yang menjadi pengaruh karakteristik perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu faktor geografi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.500 pulau yang terbentang dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi, 70% terdiri dari lautan. Letaknya strategis karena berada pada posisi silang antara benua Asia dan benua Australia, dan menjadi jalur lalu lintas dunia antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik. Indonesia dalam sektor ekonomi terjadi perbedaan potensi ekonomi karena perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kesuburan tanah, dan curah hujan. Faktor berikutnya yang menjadi pengaruh karakteristik perekonomian Indonesia yang kedua yaitu faktor demografi. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Berdasarkan World Population Review, per 2 April 2025, populasi Indonesia meningkat sebesar 2,2 juta penduduk dari tahun 2024 sebanyak 283.488.000 juta penduduk. Di tahun 2025, terdapat 285.143.272 penduduk di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di tahun 2025. Berikut merupakan 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia 2025. Ini merupakan tabel perkiraan jumlah penduduk dari 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia 2025. Faktor berikutnya yang menjadi pengaruh karakteristik perekonomian Indonesia yaitu faktor sosial, budaya, dan politik. Pada aspek sosial ditunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan keragaman adat, budaya, dan tradisi. Hal ini tentu saja membuka potensi perbedaan dalam persepsi terhadap persoalan yang ada, yang berpotensi menimbulkan konflik suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Selanjutnya, aspek budaya ditunjukkan adanya pengaruh feodalisme dan pengaruh kolonialisme yang masih ada hingga sekarang ini. Dan yang terakhir dalam bidang politik, warisan kehidupan kerajaan yang membentuk feodalisme masih kental dalam kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari tataran pusat hingga daerah. Kesemuanya itu akhirnya menghambat terciptanya demokrasi ekonomi. Setelah kita membahas mengenai karakteristik dan kondisi perekonomian Indonesia, berikutnya kita akan membahas tentang kegagalan negara dalam manajemen tata penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Menurut Mangku Subroto tahun 1999 kegagalan pemerintah dalam pembangunan disebabkan oleh 4 hal, yaitu pertama informasi yang terbatas, kedua pengawasan yang terbatas atas reaksi publik swasta, ketiga pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat, dan yang keempat hambatan dalam proses politik. Berikut ini merupakan gambar lingkaran setan kemiskinan dari 3 sisi yaitu permintaan, penawaran, dan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, lingkaran setan kemiskinan sisi permintaan. Dari sisi permintaan, produktivitas pekerja yang rendah akan menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh yang pada gilirannya akan menyebabkan rendahnya tingkat permintaan para pekerja terhadap barang dan jasa. Rendahnya permintaan pekerja terhadap barang dan jasa menyebabkan keengganan bagi perusahaan untuk melakukan investasi yang kemudian menyebabkan rendahnya akumulasi kapital di suatu wilayah, dan seterusnya akan berpengaruh kembali kepada rendahnya produktivitas. Selanjutnya, lingkaran setan kemiskinan sisi penawaran. Lingkaran setan dari sisi penawaran mengindikasikan bahwa produktivitas yang rendah berdampak pada pendapatan rendah. Tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan rendahnya tingkat investasi dan akumulasi kapital yang kemudian berdampak kembali pada rendahnya produktivitas. Dan yang terakhir, lingkaran setan kemiskinan sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Lingkaran setan ini berkaitan dengan keterbelakangan manusia dan sumber daya alam. Pengembangan sumber daya alam pada suatu negara tergantung pada kemampuan produktif manusianya. Jika penduduknya terbelakang dan buta huruf, memiliki keterampilan yang terbatas, lemah dalam penguasaan teknologi, pengetahuan dan aktivitas kewirausahaan, maka sumber daya tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Ketidakmampuan untuk memanfaatkan sumber daya akan menyebabkan keterbengkalaian sumber daya yang pada gilirannya akan menyebabkan keterbelakangan sumber daya manusia. Ruang lingkup perekonomian Indonesia. Ruang lingkup perekonomian Indonesia membahas perekonomian Indonesia secara umum, mencakup konsepsi teori perekonomian Indonesia dan sisi historis perjalanan perekonomian Indonesia. Bahasan yang lebih spesifik terkait persoalan nyata, seperti pertumbuhan ekonomi, produk nasional, kependudukan, dan perdagangan internasional. Tidak ketinggalan bahasan tentang isu sektoral mencangkup industri, jasa, pertanian, ekspor, impor, dan kewirausahaan. Pertama, dalam sektor pertanian, pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyumbang sebagian besar pendapatan dan sumber daya bagi sebagian besar penduduk di pedesaan. Sektor ini meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Berikutnya, dalam sektor industri, Indonesia memiliki sektor industri yang berkembang pesat, termasuk industri manufaktur, pertambangan, energi, dan produksi bahan mentah. Industri manufaktur mencakup berbagai sektor seperti tekstil, elektronik, otomotif, kimia, dan logam. Dalam sektor jasa di Indonesia semakin berkembang, termasuk perdagangan, transportasi, telekomunikasi, perbankan, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan. Jasa-jasa ini memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, dalam sektor investasi dan perdagangan, Indonesia adalah tujuan investasi yang menarik bagi perusahaan asing dan domestik. Investasi dalam sektor-sektor seperti industri, infrastruktur, dan pariwisata dapat memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perdagangan internasional juga menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Berikutnya, dalam sektor kewirausahaan, perekonomian Indonesia mencakup sektor formal dan informal, dengan sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal. Tantangan utama dalam sektor ketenagakerjaan adalah menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi populasi yang terus bertambah. Dan yang terakhir mengenai kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengarahkan perekonomian Indonesia melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan sektor lainnya. Dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi negara. Demikianlah pembahasan mengenai ruang lingkup perekonomian Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya untuk mendengarkan dengan baik.